Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, telah sampai kepada kami satu pertanyaan. Pertanyaannya menanyakan bagaimanakah cara niat puasa Ramadan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang patut untuk kita sadari bersama, bahasanya niat itu adalah amalul qalbi. Niat itu adalah aktivitas hati. Maka seorang itu dikatakan berniat manakala di dalam hatinya terdapat keinginan untuk melakukan suatu hal. Maka niat itu maknanya adalah al-iradah. Maknanya adalah berkeinginan. Dan niat itu adalah buah dari ilmu, atau niat itu adalah ilmu itu sendiri. Maksudnya, ketika seorang mengetahui bahasanya besok itu Ramadan dan dia mengetahui itu besok adalah Ramadan dan dia berkeinginan untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka itulah niat puasa Ramadan. Maka di sini niat adalah dampak atau buah dari ilmu atau pengetahuan tentang satu hal. Seorang yang tahu ini adalah adzan zuhur, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat zuhur, dia tahu ini adalah sholat zuhur, dan di masjid ini setelah iqamah akan dilaksanakan sholat zuhur, maka orang yang ada pada dirinya pengetahuan tentang hal ini, dia telah berniat. Jadi niat itu adalah, maknanya adalah keinginan, dan keinginan itu buah dari pengetahuan tentang satu hal, atau bahkan dia adalah pengetahuan itu sendiri. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Itu apakah niat itu adalah buah dari pengetahuan, ataukah sama dengan pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, maka yang tepat ketika kita berkeinginan untuk melaksanakan puasa Ramadan, tidak perlu kita mengikrarkan dengan lisan dengan mengatakan nawaitu somal ghadi an adai fardhi syahri ramadana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kalimat semacam ini tidaklah perlu dilakukan karena beberapa alasan dan pertimbangan. Yang pertama, kalimat ini adalah kalimat ibadah. Kalimat ibadah, karena niat untuk berpuasa adalah rukun dari puasa, maka dia berkaitan dengan masalah ibadah. Dan satu kaidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, hukum asal hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, ritual keagamaan dalam Islam, hukum asalnya adalah terlarang kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu sesuatu yang dituntunkan. Dan dalam masalah ini tidak kita jumpai dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan-ucapan semacam ini satu hal yang dituntunkan. Oleh karena itu, maka orang yang suka membuat-buat bacaan-bacaan niat, kita jumpai mereka tidak konsisten. Sebagian ibadah ada bacaan niatnya, sebagian lagi tidak. Wudu, mandi, sholat, puasa, ada bacaan niatnya. Namun ketika orang mau beribadah kepada Allah dengan beradzan, dengan beriqamah, membaca Al-Quran, dan berzikir setelah sholat fardu, tidak mereka buatkan bacaannya. Maka ini inkonsisten. Dan inkonsisten dan tidak konsisten dalam bersikap, itu menunjukkan adanya sesuatu yang bermasalah dalam hal tersebut. Oleh karena itu, maka karena Nabi tidak menuntunkannya dan tidak mengajarkannya, maka sebaiknya ditinggalkan. Demikian juga pemirsa yang berbahagia, satu hal yang patut untuk kita sadari, dalam beribadah kita wajib ikhlas. Kita punya kewajiban untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, seorang itu tidak boleh merasa telah ikhlas. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, siapa yang merasa dirinya telah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu diikhlaskan lagi.
agar menjadi benar-benar ikhlas. Dan ketika seorang itu membaca bacaan niat puasa Ramadan dibaca di masjid dengan suara yang keras, maka di sini terdapat perbuatan mengaku-ngaku ikhlas. Dia katakan bahasanya puasa saya besok pagi itu imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Kemudian dia umumkan lillahi ta'ala. Maka dia umumkan satu kampung, satu masjid, kalau dia besok mau berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, maka ini satu tindakan yang tidak terpuji. Ikhlas satu keharusan, namun merasa ikhlas adalah satu keburukan. Ya, maka menimbang minimal 2 pertimbangan ini, maka sikap yang tepat jika kita ingin jadi muslim yang taat, muslim yang cinta Nabi, muslim yang karena cinta Nabi maka dia berupaya untuk mengikuti Nabi, maka dia tinggalkan bacaan niat puasa Ramadan atau bacaan niat puasa sunnah atau puasa yang lain. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.